Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Kembali lagi bersama saya Ega Sulfar. Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa edukasi ataupun motivasi terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis seperti itu. Nah, ada beberapa hal-hal yang kemarin waktu saya menderita GERD, anxiety dan psikosomatis itu yang saya rasakan. Banyak hal tentunya yang kemudian merubah diri saya, merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana kita bermasa bodoh terkait dengan anxiety dan psikosomatis ini. Pasti di antara teman-teman yang menderita GERD, anxiety dan psikosomatis itu hidupnya merasa terkungkung. Itu hidupnya merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan-permasalahan dunia. Nah, GERD ini atau anxiety ini cukup banyak menyita perhatian, cukup banyak menyita waktu, tenaga, dan pikiran seperti itu. Teman-teman pasti sudah merasa bahwa kapan ini sembuhnya, sampai kapan ini sembuhnya, bisa tidak ini sembuh. Itu semua bisa terjadi dan sangat mungkin bisa terjadi. Teman-teman cukup bodoh amat saja. Bodoh amat saja sama sensasi yang ada dan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau teman-teman merasa bahwa penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis itu adalah penyakit yang tidak akan sembuh ataupun tidak akan hilang, itu salah besar. Itu salah besar. Banyak mentor-mentor kita atau mentor-mentor sebelumnya itu sudah merasakan hidup yang jauh lebih baik daripada hidup sebelumnya. Karena anxiety. Begitu. Teman-teman cukup hidup bermasa bodoh aja. Bermasa bodoh dalam artian ketika sensasi itu datang, entah itu sensasi sakit perut, sensasi takut di keramaian, sensasi pengen pingsan, takut teman-teman bodoh amat. Semua kehidupan di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Oke? Bodoh amat adalah kunci bagi penderita GERD dan anxiety. Ingat, bodoh amat adalah sebuah kunci bagi penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Satu lagi, lebih baik teman-teman beraktivitas dalam keadaan cemas daripada teman-teman tidak beraktivitas saat cemas. Lebih baik cemas dalam beraktivitas daripada cemas tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu yang saya bisa stretching, itu yang saya bisa tekankan kepada teman-teman para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Memang bersikap masa bodoh itu agak-agak sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika itu dibiasakan, itu dipraktekkan, itu kita akan membuat menjadi hidup kita jauh lebih baik. Percayalah. Kalau kita bermasa bodoh terkait dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis, itu sangat bagus. Tetapi jangan pernah bermasa bodoh dengan hal-hal yang penting bagi hidup Anda. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya seorang penyintas, hanya seorang penderita GERD, anxiety, asam lambung, dan psikosomatis, teman-teman masa bodoh saja dengan sensasi yang teman-teman punya. Percaya, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saya sudah 8 tahun merasakan itu, bahkan lebih parah. Takut sendirian, takut ditinggal, kemudian takut naik motor, itu banyak sekali. Belum lagi hal-hal lain yang saya takuti. Disuruh presentasi misalnya, disuruh hadiri rapat, disuruh membuka acara. Saya takut, saya gemetaran, saya keringat dingin. Tetapi saya terus lakukan. Saya terus lakukan, apapun yang terjadi di podium, dimanapun terjadi, saya siap dengan segala konsekuensinya. Itulah bagi penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tapi yakin dan percaya, ketika teman-teman dalam keadaan GERD, anxiety, dan psikosomatis, namun bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas produktif lainnya, teman-teman akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yakin dan percaya. Teman-teman bisa jadi lebih sukses.
teman-teman bisa jadi lebih bermanfaat. Serius. Kenapa saya bilang? Karena kita sudah terbiasa dalam keadaan tertekan. Kita sudah terbiasa dalam skenario, membuat skenario pikiran itu seolah-olah kita berada di kandang harimau. Kita seolah-olah berada di antara kehidupan dan kematian seperti itu. Yang kemudian membuat kita menjadi jauh lebih baik adalah pasca anxiety dan psikosomatis itu. Saya merasakan sendiri ketika cemas datang melanda, itu sejam, mungkin sampai ke panic attack. Saya merasakan ketakutan, gemetaran, keringat dingin. Setelah itu, kehidupanku membaik. Sejam ataupun terlalu lama kalau 1 jam. Panic attack itu bisa terjadi 5 menit. 2 menit sampai 5 menit. Bisa juga 10 menit, tapi itu tidak akan lama. Nah, setelah panic attack terjadi, itu kehidupan itu akan jauh lebih baik. Serius. Detak jantung diuji, semuanya diuji. Tapi kehidupan itu akan jauh lebih baik setelah itu. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Teman-teman pasti pernah rasakan itu kan? Ayo. Pasti teman-teman sering rasakan yang namanya cemas berlebihan sampai ke panic attack. Nah, ke psikosomatis. Saya kemarin sudah di tingkat psikosomatis. Saya sudah memikirkan hal-hal yang jauh sekali. Yang membuat, misalnya orang sakit kanker. Saya mengingatkan diri, saya juga akan sakit kanker seperti itu. Itu yang parah. Nah, saya bermasa bodoh dengan hal itu. Akhirnya, apa-apa yang saya lakukan, saya mulai untuk bersikap apatis, cuek. Bersikap, bersikap bodoh amat, kemudian tidak mau tahu lah apapun itu. Intinya, hidupku sudah dijamin, hidupku sudah ditetapkan, hidupku sudah ditakdirkan. Apapun yang terjadi dengan diri saya, itulah yang terbaik. Itu yang saya tetapkan dalam diri. Sehingga pada hari ini juga, saya masih bisa beraktivitas lebih baik, saya bisa memberikan sharing-sharing kepada teman-teman, bisa memberikan kebahagiaan bersama. Karena waktu 8 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar untuk sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Itu bukan waktu yang sebentar. Banyak rintangan, halangan, banyak yang kadang-kadang bermasalah dengan keluarganya, merasa tidak dipedulikan, merasa dikatakan penyakit alay, penyakit dibuat-buat. Itulah kita bagi para penderita GERD atau penyintas anxiety. Kita selalu merasa bahwa apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Padahal itu adalah murni memang penyakit yang ketika teman-teman mau bertukaran, ayo kita tukaran kalau mau. Kalian penyakit misalnya tifus, mau enggak kita tukaran sama anxiety? Kalian penyakit nggak usah yang berat-berat. Penyakit sakit gigi, mau enggak tukaran sama dengan yang anxiety? Kalian yang penyakit asam urat, mau enggak tukaran sama yang penyakit anxiety? Kalian yang penyakit kolesterol, mau tidak kita tukaran dengan anxiety? Anxiety ini sesuatu penyakit yang bisa dikatakan lucu-lucu, bisa dikatakan penyakit yang kadang nyata, kadang tidak nyata. Kalau bicara sensasi, pasti teman-teman banyak sekali yang merasakan sensasi-sensasi. Nah, untuk itu teman-teman bersikap bermasa bodoh aja dengan apa yang terjadi. Saya percaya bahwa teman-teman yang menderita GERD, anxiety, dan psikosomatis dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu pasti sudah biasa merasakan hal-hal yang biasa terjadi seperti itu. Nah, kemudian bersikap masa bodoh aja, itu akan membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, kita tidak memikirkan hal-hal yang jauh sekali ke depan, kemudian kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyiksa diri, menyita waktu. Itu saya rasa cukup itu saya rasa cukup membuang waktu kita untuk tidak melakukan kegiatan produktif. Jadi teman-teman harus bersikap masa bodoh ya. Apapun sensasinya, apapun yang terjadi dalam diri teman-teman, masa bodoh saja. Hidup dan mati itu bukan urusan kita. Hidup dan mati itu bukan urusan kita. Oke? Itu urusannya Allah ya. Kita ditugaskan di dunia ini hanya untuk beribadah, melakukan aktivitas, sembari menunggu mati, kita melakukan ibadah, amalan-amalan, dan pahala yang jauh lebih baik.
Sehingga nanti di kehidupan abadi selanjutnya di surganya Allah, kita bisa ditempatkan di tempat-tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang barangkali yang saya bisa sampaikan. Untuk itu terima kasih, selamat siang dan salam sehat.